di rumah Pajak Radang, Kalimantan Barat. Seiring tumbuh dewasa, hubungan mereka mulai berubah, terutama setelah perayaan Gawai yang membuat mereka saling melihat dengan cara yang berbeda. Dari yang awalnya saling berselisih, keduanya menjadi dekat hingga akhirnya tumbuh rasa cinta di antara mereka. Kemudian ada aman. Hubungan yang awalnya penuh pertengkaran dapat berubah menjadi baik seiring waktu dan kedewasaan. Melalui kebersamaan dalam tradisi budaya Dayak seperti perayaan Gawai, seorang belajar saling memahami, menghargai, dan mempererat hubungan. Bahkan cinta pun bisa tumbuh dari kebersamaan tersebut, sehingga kita tidak boleh menilai seorang hanya dari masa lalunya. Kemudian ada Pancasila. Kembang sepatu dan kantong semar bukan sekadar tanaman, tetapi hadir dalam cerita, kebiasaan, dan upacara adat sebagai bagian dari cara mereka memahami alam. Kembang sepatu sering dianggap membawa makna keindahan dan keseimbangan. Sementara kantong semar dipandang unik dan penuh pelajaran tentang kecerdikan. Sehingga keduanya tumbuh bersama tradisi sebagai warisan yang terus dijaga dan dari generasi ke generasi. Komitmen untuk menjaga kearifan lokal bukan hanya soal melestarikan adat dan tradisi, tetapi juga tentang kesadaran bersama untuk merawat nilai-nilai yang diwariskan leluhur agar tetap hidup dan relevan dalam kehidupan sehari-hari meskipun zaman terus berubah. Sini poster saya, lestarikan lingkungan, selamatkan masa depan. Kemudian prakarya. Pertama ada filosofi. Bunga kembang sepatu yang mekar sederhana dan kantong semar yang sunyi memeluk mangsanya, mengajarkan bahwa keindahan dan kelangsungan hidup di hutan bukan hanya tentang rupa, tetapi tentang keseimbangan antara memberi, menerima, dan bertahan dalam harmoni alam. Ada alat dan bahan dan metode pembuatan. Alat dan bahan: kanvas, akrilik marker, penggaris, pensil, dan penghapus. Metode pembuatan: pertama-tama buat garis tengah agar sejajar dan simetris. Kedua, sketsa motif yang akan digambar di kanvas. Ketiga, setelah disketsa, kemudian saya warna agar lebih menarik. Hasil karya motif saya jadi. Ini hasil karya motif saya. Sekarang masuk ke matematika. Pertama ada rotasi. Soal, sebuah motif memiliki 4 bagian. Akar yang tersusun sama besar mengelilingi pusat. Tentukan besar sudut rotasi untuk setiap satu bagian agar kembali ke posisi semula. Diketahui satu putaran penuh sama dengan 360 derajat. Jumlah bagian akar ada 4. Yang ditanya sudut rotasi setiap satu bagian. Untuk mencari sudut tiap bagian, gunakan rumus 360 derajat N dengan N 360 derajat dibagi 4 sama dengan 90 derajat. Sudut rotasi tiap satu bagian adalah 90 derajat. Kemudian ada pencerminan. Soal, pada sebuah motif terdapat gambar bambu di sebelah. Terdapat gambar bunga kembang sepatu di sebelah kanan, dengan salah satu titik ujungnya berada di koordinat 5,4. Jika bunga tersebut dicerminkan dengan sumbu X, tentukan koordinat bayangannya. Rumus refleksi terhadap sumbu X adalah X, Y menjadi X, Y. Diketahui titik awal adalah 5,4. Dicerminkan terhadap sumbu X menjadi 5,4 sama dengan 5, negatif 4. Maka bayangannya adalah 5, negatif 4. Terima kasih. Sekarang saya akan mempromosikan hasil produk saya. 大家早上好，我叫杰莎 Evelyn Putri，我今年44岁了。我在 SMP 1 Aloysius Gonzaga 的学生。
water cantik. Here is product. A painting combining hibiscus flower and pitcher plants. This canvas painting. Think of hibiscus flower and canvas painting. The inspired by hibiscus flower and pitcher plants. The inspired beauty of nature and diet tradition. This combining motif, Dayak culture and tradition. Only one in the world. If you buy this product, you will get 10% discount. The price is 1 million rupiah.